Brigade Al-Qassam kembali meluncurkan serangan ke arah Israel. Sebanyak 16 roket dikabarkan menghantam markas militer Israel pada Senin 6 November 2023. Akibat serangan tersebut, suara sirine tanda bahaya pun menggema di wilayah Al-Jalil di utara pendudukan. Brigade Al-Qassam semakin intens melakukan serangan ke arah Israel dalam beberapa waktu belakangan. Sayap militer Hamas itu juga mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi pada Senin kemarin. Al-Qassam mengklaim pasukannya menembakkan sebanyak 16 roket ke Nahariya dan selatan Haifa. Belasan roket yang ditembakkan itu pun diklaim tepat sasaran dan meledak mengenai sejumlah pangkalan militer rezim Zionis di utara wilayah pendudukan. Stasiun televisi Sky News juga melaporkan bahwa pangkalan militer Al-Raheb milik Israel dihantam sejumlah roket hingga hancur tak bersisa. Sebelum serangan tersebut, wilayah pendudukan juga diserang sekira 10 rudal dari Hizbullah. Hizbullah menegaskan serangan tersebut merupakan balasan atas kejahatan rezim Zionis di selatan Lebanon. Pertempuran sengit kembali terjadi antara Brigade Al-Qassam dengan pasukan militer Israel di Gaza. Dalam pertempuran tersebut, Al-Qassam berhasil membantai Yair Edo Netanyahu yang merupakan sosok berbahaya dalam pasukan Israel. Yair Edo juga merupakan keponakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sosok Edo sendiri merupakan kapten di tentara Israel. Edo juga dikenal sebagai pemimpin unit penembak jitu infiltrasi mendalam di Gaza. Bahkan sebelum tewas, ia sempat dianggap sebagai penembak jitu berbahaya. Dilansir dari Tribun News, Brigade Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka melancarkan serangan komprehensif terhadap Israel pada Selasa 7 November 2023. Dalam pertempuran tersebut, ribuan roket ditembakkan dari Gaza menuju Israel. Sementara kelompok-kelompok bersenjata memasuki pemukiman di wilayah tersebut. Tentara Israel juga melancarkan serangan ke jalur Gaza dengan puluhan pesawat tempur. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza mengumumkan serangan Israel telah membunuh sekira 9.000 orang. Allahu Akbar, wallahul hamd. Brigade Al-Qassam kembali menggagalkan upaya Israel memasuki jalur Gaza pada Senin 6 November 2023. Sayap militer Hamas itu juga mengklaim bahwa pasukannya berhasil meledakkan 4 kendaraan lapis baja dan sebuah tank tempur milik rezim Zionis di jalur Gaza. Hal itu diungkapkan Al-Qassam pada Senin 6 November 2023. Pasalnya, sejumlah kendaraan militer rezim Zionis itu dihancurkan menggunakan roket Yasin 105 di sekitar kamp pengungsian Al-Shati dan wilayah Syekh Radwan. Sementara sebuah tank militer Israel itu dihancurkan saat menyusup ke wilayah selatan Tel Al-Hawa selatan Gaza. Serangan ke arah militer Israel ini bukan pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam juga dikabarkan telah melenyapkan 10 kendaraan militer rezim Zionis. Di sisi lain, sejumlah kanal media juga mengunggah foto-foto yang menyebutkan bahwa tentara Israel membunuh sebanyak 20 tentara Israel. Puluhan tentara Zionis itu tewas setelah terjebak dalam penyergapan pasukan perlawanan Palestina di Gaza. Namun hingga saat ini, angkatan bersenjata rezim Zionis belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait hal itu. Dokter Palestina lulusan UNS dan UGM Dr. Muin Al-Surafa menjadi korban tewas serangan rudal Israel. Dokter yang menjadi salah satu relawan Bulan Sabit Merah Indonesia atau BSMI tersebut tewas seusai rumahnya dibom oleh Israel pada Minggu 5 November 2023. Kabar duka tersebut disampaikan BSMI melalui Instagram resminya pada Selasa 7 November 2023. Akun Facebook Fitria Emak Haki juga mengungkapkan sosok Dr. Muin. Pasalnya, Dr. Muin ini merupakan salah satu dokter yang berasal dari Palestina. Namun ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada tahun 2010. Dari UGM, Dr. Muin melanjutkan program pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Negeri 11 Maret atau UNS di Solo pada tahun 2014. Setelah menamatkan kuliah pada tahun 2018, ia kembali ke Palestina. Kepulangan Dr. Muin sendiri sangat dinantikan, mengingat keahlian di bidang anestesi sangat dibutuhkan di Palestina yang menjadi lokasi perang. Salah satu kolega Dr. Muin, Dr. Aan Kusumandaru pun mengungkapkan melalui media sosial X bahwa Dr. Muin merupakan sosok pemberani dan selalu ingin membantu rakyat Palestina. Aan pun mengungkapkan bahwa Dr. Muin sempat menolak untuk tinggal di Indonesia dan memilih membantu rakyat Palestina. Dr. Muin akhirnya menjadi relawan bersama BSMI. Saat Israel menggempur Gaza,
Muin menjadi relawan yang bertugas di Rumah Sakit Kamal Adwan. Namun ia meninggal ketika Israel menargetkan rumahnya pada Minggu 5 November. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina kembali menyerang ke arah Israel. Pasukan tersebut menargetkan pangkalan militer dan kendaraan lapis baja militer Israel dengan menggunakan puluhan mortir. Detik-detik peluncuran mortir tersebut dirilis Al-Quds pada Senin 6 November 2023. Dalam video yang beredar, tampak Al-Quds melakukan serangan pada siang hari. Beberapa orang tampak menempati sejumlah lokasi yang berbeda, di mana setiap lokasinya para anggota Al-Quds itu tampak menembakkan mortir ke arah musuh. Suara ledakan berulang kali terdengar menggema seiring dengan serangan dari pasukan Al-Quds tersebut. Dalam meluncurkan serangan itu, seluruh anggota Al-Quds tampak santai. Tak ada yang mengenakan seragam, namun mereka menggunakan baju biasa. Atas serangan tersebut, pasukan Al-Quds mengklaim berhasil menghancurkan pangkalan militer, termasuk kendaraan lapis baja Israel di poros selatan Gaza, Gaza Barat Laut, dan juga jalur Gaza Utara. Setelah 1 bulan konflik Israel-Hamas, Presiden Palestina menerima ultimatum dari rakyatnya. Ia dianggap tidak bertindak meski hampir 10.000 rakyatnya tewas dalam serangan Israel. Oleh karena itu, ia diultimatum dan diberi waktu 24 jam untuk bertindak dengan tegas. Ultimatum ke Presiden Palestina Mahmud Abbas itu berasal dari sebuah kelompok Palestina yang bernama Putra Abu Jandal pada Minggu 5 November. Kelompok tersebut mengklaim ultimatum tersebut diberikan karena mereka merasa bahwa Hamas berjuang sendirian melawan Zionis Israel. Kelompok ini mengaku sebagai anggota kelompok Fatah Palestina yang bergabung dalam berbagai cabang keamanan otoritas Palestina di tepi barat wilayah yang diduduki Israel. Dengan tegas mereka juga mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada waktu untuk berdiam, sebab ribuan warga termasuk perempuan dan anak-anak telah tewas terbunuh. Media-media Palestina juga membenarkan ultimatum tersebut. Pasalnya, kelompok itu memberikan waktu 24 jam kepada Mahmud Abbas untuk bertindak. Mereka juga meminta dengan nada keras agar kepemimpinan Palestina menghadapi tanggung jawab bersejarah untuk menyatakan konfrontasi. Di tengah panasnya konflik Israel-Hamas, sejumlah dukungan mulai membanjiri Palestina. Para ulama yang tergabung dalam International Union of Muslim Scholars atau IUMS kini juga mewajibkan negara-negara Islam untuk mengerahkan militernya ke Gaza. IUMS, organisasi yang dianggap radikal dan berbasis di Qatar itu, mengeluarkan fatwa tersebut pada 31 Oktober, yakni beberapa pekan setelah perang besar antara Israel dan Hamas pecah di Gaza. Fatwa tersebut bertajuk kewajiban pemerintah Islam mengenai perlunya menanggapi invasi Zionis ke Gaza. Mereka menyerukan tentara dari negara-negara Islam untuk segera melakukan intervensi militer. Hal itu bertujuan untuk menyelamatkan penduduk Palestina di jalur Gaza dan memberikan bantuan materi, agama, politik, dan juga hukum. Menurut fatwa tersebut, negara-negara yang berbatasan dengan Israel wajib membantu Palestina. Selain itu, warga Palestina di Yudea dan juga Samaria dan warga Arab Israel juga diwajibkan oleh fatwa tersebut. IUMS tidak merinci nama negara-negara Islam yang terkena fatwa mereka. Tak hanya itu, fatwa mereka juga mengkritik diamnya negara-negara dan kelompok dalam melihat invasi Israel di Gaza. Mereka pun mengklaim bahwa hal itu adalah dosa agama dan pengkhianatan. Seorang menteri Israel mengungkapkan rencana Netanyahu yang akan menjatuhkan bom nuklir di jalur Gaza. Namun hal itu mendapatkan reaksi keras dari sebanyak 22 negara pendukung Palestina, di mana salah satu negara tersebut ternyata juga memiliki bom nuklir yang bisa mengancam Israel. Puluhan negara mengecam keras rencana Israel yang akan menjatuhkan bom nuklir di Gaza. Salah satunya merupakan Pakistan yang juga memiliki bom nuklir. Pada Senin 6 November, Pakistan menyatakan kemarahannya soal rencana Israel tersebut. Kementerian Luar Negeri Pakistan pun menyebut bahwa pernyataan tersebut mencerminkan niatan untuk melakukan pembersihan etnis dan genosida. Diketahui Pakistan merupakan suatu negara yang memiliki jumlah populasi penduduk mayoritas Muslim sekaligus terbesar kedua di dunia. Negara tersebut memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan ditakuti oleh Israel.
Bahkan Pakistan juga memiliki bom nuklir yang menghasilkan sinyal seismik 5 skala Richter dengan total keluaran hingga 40 kT. Tentara Israel diduga mulai pesimis memenangkan perang darat melawan Hamas di Gaza. Meski disokong persenjataan oleh Amerika Serikat, Israel rupanya hanya menginginkan perang dengan biaya murah. Bahkan kini tentara yang dikirim ke Gaza merupakan tentara-tentara bocah yang tidak berpengalaman. Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat sekaligus Inspektur Senjata PBB Scott Ritter. Ritter menilai Israel akan sulit memberangus habis kelompok Hamas, sebab Hamas memiliki struktur dan jaringan infrastruktur yang kompleks. Terlebih Israel harus mengeluarkan dana yang fantastis untuk menyerang Hamas di terowongan Gaza. Sedangkan dana Israel kini disebut-sebut telah menipis. Ritter juga menilai bahwa kesempurnaan intelijen Israel telah rusak, sebab menurutnya selama bertahun-tahun Angkatan Pertahanan Israel telah didukung oleh teknologi Amerika. Oleh karena itu, ia menyebutkan bahwa Israel hanya menerjunkan tentara bocah yang berusia 18 hingga 20 tahun ke Gaza. Di sisi lain, dalam perang Israel-Hamas banyak pula tentara senior Israel yang tewas di Gaza. Terowongan Hamas di Gaza ternyata memiliki 3 tingkatan yang membuat Israel gigit jari. Tak hanya dipakai untuk menyimpan senjata, namun terowongan tersebut juga memiliki bengkel dan pabrik pembuatan rudal yang sulit untuk dijangkau. Hal itu diungkapkan oleh mantan perwira intelijen Korps Marinir Amerika Serikat sekaligus Inspektur Senjata PBB Scott Ritter. Ritter mengatakan Israel tidak akan bisa memusnahkan kelompok Hamas. Hal itu merujuk pada kompleksnya struktur dan jaringan infrastruktur yang sudah dibangun. Dari segi ideologis, Hamas dinilai sebagai gerakan perlawanan yang bertujuan membebaskan Palestina dari pendudukan Israel. Sehingga selama pendudukan itu masih terjadi, Hamas atau apapun namanya nanti pasti akan tetap bergenerasi. Dari sisi taktis peperangan, terowongan Hamas menjadi kendala besar bagi IDF yang bahkan sulit dijangkau meski dibombardir tanpa ampun. Bahkan upaya Israel itu kini justru menewaskan sekira 10.000 orang Palestina dalam 3 pekan. Terowongan Hamas itu pun disebut memiliki 3 tingkatan, di mana terowongan tingkat pertama mencakup jalur komunikasi yang memungkinkan pergerakan unit, pemindahan senjata, dan juga amunisi. Sementara tingkat kedua terowongan jaringan Hamas disebutkan berisi bengkel dan pabrik pembuatan rudal. Sedangkan terowongan tingkat ketiga yang memiliki kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter di bawah tanah, di dalamnya terdapat markas besar Hamas yang dilindungi oleh penutup yang diperkuat oleh beton.